Oke, anak-anakku semua, salam sejahtera, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tema kita, hubungan antara seni, budaya, agama, dan kearifan lokal atau local wisdom. Nah, ini ada anak saya, Profesor Dr. Suminto Ahmad Sayuti, Ketua Dewan Syuro Front Pemancing Indonesia. Ada Mas Hanafi Rais. Ini kami dari 3 generasi. Saya agak segenerasi sama beliau, tapi Mas Hanafi ini anak kami lah, anak kami. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Gini, yang agamanya bukan Islam angkat tangan. Ada kan pasti? Tidak apa-apa angkat tangan. Oke. Saya sebagai orang Islam ingin menyatakan jangan sampai ada keadaan di mana Islam dan orang Islam menjadi ancaman bagi orang yang bukan Islam. Oke. Islam itu satu adverb dari dalam bahasa Inggris, itu adverb, jadi kata benda yang bekerja. Artinya adalah saling menyelamatkan, tidak hanya di antara manusia tapi juga di antara makhluk-makhluk lain, termasuk botani, zoologi, termasuk setan dan iblis, diselamatkan satu sama lain. Sebab setan itu yang nyuruh jadi setan adalah Tuhan. Iblis itu menjadi iblis juga atas perintah Tuhan. Gunanya untuk menjadi sparring partner kita semua, agar supaya kita mengerti persis mana baik mana buruk. Asalkan Anda berhati ikhlas untuk Tuhan, maka iblis sudah berjanji tidak akan menyentuh Anda. Jadi kalau ada setan dolan ke rumah Anda, diterima baik-baik dengan omongan ora apa-apa kuwi ngopi-ngopi ning kene ning rasa ganggu aku. Gitu ya. Jadi saya ngomong ini supaya Anda tidak punya kesempatan untuk mengembangkan adrenalin kebencian kepada apapun saja. Karena kebencian itu mengurangi detak jantung Anda jatahnya, mengurangi kesehatan Anda. Jadi pokoknya tidak usah benci sama siapa-siapa, termasuk kalau ada yang tidak mau nonton tari, tidak ada masalah. Tidak ada yang tidak menyukai Anda bermusik, tidak masalah. Asalkan jangan melempari batu atau melakukan destruksi sosial. Anda dikafirkan juga tidak apa-apa. Rasa nusuan, gue dewi nusuan bedanya karo sing ngafirke apa. Jadi saya sendiri ini sekarang sudah diklaim sebagai orang yang lebih berbahaya dari Syiah. Ini di Jawa Timur, MUI Jawa Timur. Dan saya bersyukur atas klaim itu. Dengan demikian orang Syiah agak lebih aman karena saya yang lebih berbahaya daripada orang Syiah. Nah, aku kalau naik ke Syiah monggo, kalau naik ke si A, si B, si C monggo lah, tidak ada masalah. Kalau naik ke kafir, lu wes suwe aku kafir, wes suwe, gue lagi ngerti apa? Aku ya dajjal barang sakarepmu. Setahu saya orang yang disukai Tuhan adalah orang yang bisa rumangsa, orang yang menyebut dirinya buruk, orang yang diragukan keikhlasan dan kejujurannya adalah orang yang menyebut dirinya baik, kan begitu. Maka semua nabi mengatakan inni kuntu minadz dzalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, jadi wis kene ayo. Festival ngono iki aku apa sakarmu. Sak suwek-suweke cangkemmu. Sak dobol-dobole silitmu. Ora masalah. Oke, saya tanya itu tadi untuk supaya teman-teman di UNY ini antar pemeluk agama itu mengerti pagernya masing-masing. Kapan makan bareng enggak apa-apa, tapi kalau masuk beranda enggak apa-apa, masuk rumah taren dhisik, nek masuk kamar ojo. Agama letaknya di dapur,
Manusia itu tidak perlu nunduk-nunduk pawone. Di warung itu tidak ada dapurnya di depan, tidak ada. Yang ditunggu oleh pembeli adalah pangananmu penak ora. Terserah gue kompormu kompor tenanan kok areng kok sebul kok. Sak iki ora masalah. Tidak agama apa monggo. Sing penting outputnya gue saling menyelamatkan atau tidak di antara manusia, alam dan semua makhluknya lain. Kan kira-kira gitu ya. Oke, ini kalau diterusin nanti saya jadi ustaz. Sementara ustaz itu tidak ada dalam Al-Quran, kata ustaz tidak ada. Saya sedang menulis buku judulnya Ustadz Abu Jahal. Tiga bulan lagi diterbitkan oleh Mizan. Nanti royoan antara Kompas sama Mizan. Nah, Ustadz Abu Jahal ini saya sangat senang menulis buku Ustadz Abu Jahal karena gini, yang nyebut Abu Jahal itu adalah orang Islam. Tapi kalau si Pak Minto menyebut dirinya Abu Jahal, apa orang? Apa itu? Ning nek aku ngarani dhek Abu Jahal, aku elek dhek yo elek. Ning nek dhek ngarani dirinya adalah Abu Jahal, apa itu? Nah, Ustadz Abu Jahal itu adalah ustadz yang menyebut dirinya Abu Jahal. Apa itu? Timbangane ustadz sopo wis mati telu dadi siji Muhammad Nuh Sulaiman bin Ibrahim Al-Idrisi ya sekarang tak kabeh nabi kabeh kaya ben-ben Mahadewa, Mahadewi, wali, rajan tak kabeh sesuk ana rasul ben majelis selawat wis saiki wis ngentekke kabeh ana majelis Rasulullah. Sapa sing ora melu majelis kuwi berarti dudu anak buah Rasulullah mutiar kowe. Dan aku lagi memprovokasi, menginfiltrasi satu kelompok untuk membuat apa jenenge majelis yang namanya Majelis Allah Subhanahu wa taala. Sapa ora melu ra teko, kowe mlebu neraka, kudu melu. Jadi teman-teman sekalian, kita ini sekarang berhadapan dengan padatan-padatan nilai yang seharusnya dibiarkan cair, dipadatkan. Yang padat itu hukum, tapi kalau budaya tidak padat, budaya itu cair. Jadi sekarang Anda jangan ngomong kesenian, budaya, agama itu padat. Mbok ngomong kebenaran itu cair, kebaikan itu cair, ya tak, keindahan itu cair. Nah, nanti kita omongkan bareng-bareng sama Pak Minto sama Mas Hanafi. Saya tanya, yang agamanya Katolik berarti sering baca Alkitab ya? Tadi siapa yang Mbak tadi yang? Saya tanya, kitab yang Anda baca itu indah apa tidak? Indah. Bagi yang beragama Islam, Al-Quran indah atau tidak? Mungkin nggak Tuhan bikin Al-Quran tidak indah? Mungkin nggak? Jadi kalimatnya berbelasu karuan. Mungkin nggak? Pasti Tuhan membuat informasi dengan susunan kalimat yang sangat memperdulikan keindahan, betul nggak? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kita pokoknya kudu ono apa nek sastra jenenge apa ngono kuwi? Persajakan. Saya tanya, berarti keindahan itu penting apa tidak? Kalau sesuatu itu penting berarti dia benar apa enggak? Apa boleh enggak ada keindahan itu? Boleh enggak ada? Boleh atau enggak? Tuhan saja mewajibkan keindahan itu ada pada kitabnya. Maka manusia juga pasti memperindah dirinya. Ada keindahan yang celana trompet, ada keindahan celana congklang, ada keindahan di sini digosok watu dadi ada keindahan macam-macam. Ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak pakai jilbab tadi milik jilbabnya warna apa, berkaca dulu, dimatchkan sama bajunya, betul enggak? Itu semua keindahan. Jadi keindahan adalah
bagian dari kebenaran Tuhan. Ini aja ya. Ini penting. Selama ini ulama-ulama dan semua sarjana belum melegitimasi bahwa keindahan adalah kebenaran Tuhan. Keindahan itu kebenaran, sebagaimana kebaikan itu adalah kebenaran. Hukum alam itu kebenaran. Jadi kebenaran Allah itu begitu luasnya. Jadi jangan ngomong seni, ambil dulu keindahannya. Kowe milih bojo apa ya waton? Ora to? Wis ora apa-apa, kaya wedhus ora apa-apa. Anggere dicaplek ora muni mbek. Oh ya ora ana caranan rada kok kaya ngono ora. Wis merongos-merongos sithik ora apa-apa. Pilih keindahan toh. Ada yang punya konsep dan selera keindahan. Yang indah itu yang langsing, yang indah itu yang gemuk, yang indah itu yang sedang. Monggo, boleh. Yang suka langsing tidak usah mengharamkan yang suka gemuk, yang suka gemuk tidak usah mengharamkan yang suka langsing. Nah, teman-teman sekalian, di samping ngomong keindahan, kebaikan, kebenaran, ini untuk ngelasani beliau berdua nanti supaya beliau ngomongnya nanti lebih cepat, lebih gampang masuknya ke masalah local wisdom kita. Yang kita harus perhatikan lagi adalah sekarang ini orang sudah tidak bisa membedakan mana yang agama, mana yang madhab, mana yang aliran, mana yang syariat, mana yang fikih. Nggak usah yang kecil-kecil, yang orang-orang awam. Bank saja itu menyebut dirinya bank syariat. Syariatnya sopo. Jadi secara kata epistemologi dia tidak denotatif. Dia harus kita pahami secara konotatif. Maksudnya syariat Islam. Jadi kalau mandiri syariat, terus kene ini kudu ditambahi koma, maksudnya syariat Islam. Menurut tak? Loh kok orang langsung baik bank Islam? Karena mereka memang tidak bikin bank Islam. Mereka itu pengen nambah pasar supaya lebih laku. Betul enggak? Iki tenanan iki, kowe sesuk nek wis mulai duit-duit, kowe kudu milih lho arep bank mandiri konvensional apa mandiri syariat, kudu milih. Sebab ngene, nek minto misalnya umpamane ngene, Pak Minto dulu kejawen, senengane gamelan nganti saiki. Agama wis nomor semono wis mbuh agamane. Nah, tapi pada suatu hari Pak Minto menemukan dan kemudian meneguhkan kepada dirinya, orang sing bener iki aku mlebu agama Islam. Nah, aku takon, ketika Pak Minto mengalami konversi dari Minto kejawen ke Minto Islam, itu Minto kejawennya masih ada enggak? Loh, masih ada apa enggak? Wong nek wis pindah. Gini wis. Wis aja kejawen wis. Kalau saya Islam kemudian saya menemukan yang benar itu Buddha. Terus Ainun Buddha. Ainun Muslimnya masih enggak? Sudah tidak ada karena sudah Buddha. Sekarang bank mandiri atau bank apapun menjadi syariat, itu bank yang tidak syariat masih ada enggak? Masih, karena memang urusannya bukan nilai dan kebenaran, urusannya adalah memperluas pasar dagang. Jadi ojo kapusan bisa luwih kejem bangane bank konvensional. Iki aku tekan kene iki ben Safi Antoni umur-umure karo aku nek pani. Bel iki. Ya, karena asal-usulnya semua Safi Antoni. Oke, jadi tolong bedakan agama. Kalau ini agama, kalau ini syariat. Syariat itu terjemahan sejumlah ulama tentang atau dari agama. Dari syariat nanti ada cabang-cabang, ada fikih namanya. Fikih itu hukum positif. Hukum positif sama filosofi hukum beda. Ngerti ya? Mencuri tidak boleh, tetapi kemudian jadi pasal hukum ada mencuri, yang namanya jambret, nyopet, korupsi, sapi turute. Beda nggak nyopet sama korupsi?
Apa bedanya? Kalah. Jumlahnya. Udah, bedanya hukumannya. Udah, kalau saya melihat bedanya, kalau koruptor itu begitu tertangkap korupsi, dia langsung pakai peci. Kalau perempuan langsung pakai kerudung atau jilbab. Nek copet orang njur kuplukan. Ya dah. Pokoknya siapapun koruptor yang tertangkap tidak nono mesti njur kudungan. Kok nek diadili wis langsung nggo tasbih ngene iki. Ya. Tenang. Itu ya. Oke. Terakhir sekali. Bolehkah kita menyamakan telo dengan gedhok? Telo dari gedhok berasal terbuat dari ning telo iso digawe gedhok, iso digawe apa meneh? Tape, diwung, keripik, growol, namanya gentelut, teknik Jombang, gentelut, grupi. Aku kan gedhok sama telo sama apa enggak? Nah, boleh nggak kita memperlakukan gedhok sebagai telo? Nggak bisa kan? Melanggar logika dan melanggar kenyataan alamiahnya toh. Soalnya dari gedhok harus nggak keripik raiso. Betul nggak? Kalau dari ketela bikin macam-macam bisa. Nah, agama adalah ketela. Sekarang orang diajari oleh Ustadz gedhok, rumangsane gedhok kuwi agama. Jelas ya? Orang diajari Ustadz keripik, menyangka bahwa keripik adalah agama. Bukan, dia cuma salah satu versi tafsir dari agama. Jadi gedhok itu hanya salah satu aplikasi dari telo. Jangan lantas gedhok ditelokkan, jangan madhab di agama. Kan ini yang bikin Indonesia sekarang tawur satu sama lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang tawur makin banyak supaya jumlah penduduk makin berkurang, sehingga jatah beras bisa naik. Ya, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, perkenankanlah tawuran makin merata ya, antara PDIP lawan Golkar, antara Sunni lawan Syiah, antara wis pokoknya PKS musuh tawur lah ya. Alhamdulillah, saya mendoakan ya Allah, Allahumma tawur, Allahumma tawur. Oke, bismillah, kita mulai lagi ya. Sekarang karena akan segera saya minta beliau satu persatu, tapi ini karena ini malam local wisdom. Ini gamelan Kiai Kanjeng, bukan gamelan Jawa. Kalau gamelan Jawa itu aslinya ya kayak gamelan Jawa kayak di keraton di mana-mana. Kalau ini adalah gedhoknya, bukan telonya. Karena notasinya bukan jiro lumonem tapi sela si do re mi fa sol. Jadi kalau gamelan Jawa itu, kalau blues itu do re mi fa sol si do dikurangi 2 nada kalau jadi blues. Kalau ini gamelan Jawa digadukke karo notasi barat dikurangi beberapa nada, jadi gamelan Kiai Kanjeng. Eksplorasinya iso dinggo Jawa, iso dinggo Cina, dinggo Arab, dinggo Barat, dinggo setan, iblis, malaikat, iso kabeh. Tuh. Nah, tadi ketika Anda mendengarkan nomor yang pertama, tadi itu nomornya Majdah Rumi dari Lebanon, lagunya berbahasa Inggris dan berbahasa Arab. Tapi di tangan Kiai Kanjeng dia dibunyikan dengan gamelan dan menjadi tidak jelas lagi ini Islam atau tidak, Barat atau Timur, betul nggak? Dan kalau bisa memang itu dihapus saja, itu yang padat-padat, rano Barat, rano Timur. Nah iso iki rasa ben kuwi wong Jawa ya ben, Madura ya ben, sing penting ben raktir ora. Betul? Gitu ya Mas ya? Betul enggak? Gitu kan sebenarnya. Kowe wong wedok saka ngendi, arep Mandar monggo, arep Bugis monggo, ning Metengan ora, ning Metengan tak api. Ngono wae. Kalau pakai ini Manado ya ben,
Ya toh, kabeh wong ngarani kula Paking Manado toh. Aku ora peduli Manado ya ben, Banjarnegara ya ben, sing penting metengan. Ben. Nah, kate wong wedok iki ya diregenerasi ya toh. Jadi, kok jangan tegang-tegang kalau ada yang bikin tegang di kampus ini. Tadi saya bilang enggak, semua ini akan memberi tekanan kepada Anda. Dari politik, dari kebudayaan, dari kesehatan, dari apa, semua memberi tekanan kepada Anda. Nomor satu yang harus kita lakukan adalah jangan tertekan. Kudu tetap iso guyu, tetap nek ono tari pakai kemben terus ada satu rombongan jur ngene. Gitu ya. Ya bang. Orang nono. Para nono. Ora tahan delok susu ya, Mas. Iki urusan kampus, orang urusan seks, ngono ta? Aku ora ngacengan Mas, aku ngono ya. Jangan mau tertekan pokoknya ya. Oke, Lokal Wisdom saya minta Kiai Kanjeng dan Mbak Novia lagi membawakan. Aku kepengen ngerti ono swara sing paling lokal. Kalau di Jogja ya gamelan, kalau gamelan yang mimpin yang paling lokal ya kendang. Jadi aku pengen ngerti swara kendang. Ayo Mas Ki. Bonang, karangan ciptaan Sunan Bonang. Bentuknya seperti bonang. Karena Profesor Misuhasu jadi.
kasih. Mas Hanafi, teman-teman sekalian, ini tadi lagu Jawa apa lagu Barat? Lagu ini podo loh, persis loh, ke awal sampai akhir loh ya. Jawa Barat, Pak Sunda. Kiai Kanjeng hanya ingin menunjukkan kepada Anda, mbok jangan terkungkung oleh padatan-padatan Jawa Barat, Sunda, Jawa, Madura. Yuk kita melakukan kristalisasi, melakukan universalisasi. Jadi kalau ngomong agama itu mbok ngomong kebenaran dulu, ngomong kebaikan dulu, ngomong keindahan dulu. Agamanya itu padat. Agama sebagai institusi itu sendiri tidak pernah dianjurkan oleh Al-Quran. Nah sekarang kita nama .2, agama .2 itu juga sangat merugikan proses mencari kebenaran karena kita selalu mengacu kepada padatan-padatan. Oke. Nah, Mas Hanafi tolong teman-teman ini dikasih sejumlah wacana dan mungkin contoh-contoh soal bahwa yang dihadapi oleh UNY bahkan juga dihadapi oleh seluruh masyarakat Indonesia itu paling tidak hanya dua. Satu, pemahaman tidak lengkap tentang urusan-urusannya. Jadi ngomong agama tapi tidak belajar beneran, ngomong madhab nggak belajar beneran, ngomong local wisdom ya nggak belajar beneran. Satu ya, itu menghasilkan yang nomor dua yaitu kesempitan. Musuh manusia Indonesia itu kesempitan sekarang ini. Yang bersahabat dengan kesempitan hanya suami istri. Anda belum mengalami. Pak Minto itu wah, bukan Jadi kita dengarkan bersama Mas Hanafi Rais. Ini tidak berarti dia bermadhab Hanafi ya. Dia madhabnya Syafi'i. Itu pun dia berada di dalam padatan yang tidak menjadi agama beliau karena Pak Amin adalah tokoh Muhammadiyah, mantan ketua PP Muhammadiyah. Beliau putranya Pak Amin. Beliau juga seorang aktivis Muhammadiyah. Nabi Muhammad sendiri ndak Muhammadiyah, ndak NU, ndak Sunni, ndak Syiah. Karena saya sudah tegaskan kepada beliau, karena saya ini dicurigai kalau di Muhammadiyah dianggap NU karena suka selawatan, di kalangan NU saya tidak diterima benar-benar karena dianggap dekat sama Muhammadiyah. Akhirnya saya betul kepada Nabi Muhammad, ya Nabi saya mohon nasihat, enaknya saya masuk NU atau Muhammadiyah. Terus Nabi Muhammad jawab, opo kui, gitu. Akhirnya saya nggak jadi masuk. Akhirnya pedoman kami adalah pokoknya saiso-isone gawe urip, gawe perilaku, gawe kelakuan sing menuju perilakunya Muhammad menurut. Jadi nek arep Islam ya Islami Muhammad menurut. Bah kuwi jenenge NU Muhammadiyah ya ben. Bahkan saya sudah bikin kelompok majelis ilmu namanya Nahdlatul Muhammadiyin. Ketuanya adalah Mustafa W. Hasim dan Kiai Haji Marzuki ya. Namanya Nahdlatul Muhammadiyin. Kumpulan orang-orang yang mengacu kepada akhlaknya Muhammad. Itu tugasnya keliling dan alhamdulillah sudah punya jurnal, sudah keliling DIY dan Jawa Tengah. Nah, beliau saya kira punya watak Nahdlatul Muhammadiyin. Makanya dia mau jadi wali kota dulu karena bahkan tidak ada Nabi jadi wali kota, tidak ada. Tapi beliau jadi karena beliau berijtihad. Pak Nabi mau nanti saya kira nyun sewu ya aku tak biar ingin lagi. Ben gue orang tegang-tegang banget. Santai aja, Cak. Pernuhun, Cak Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa ini nyebutnya? Teman-temanku, saudaraku atau adik-adikku, yang disampaikan Cak Nun pasti sangat relevan dengan apa yang saya pikir mungkin kita rasakan bersama di UNY maupun di negara kita secara umum ya. Jadi apa yang disampaikan di sini, apa yang kita bahas selama sampai dengan subuh nanti mungkin Cak Nun itu bukan dalam ruang kosong ya.
ada hubungannya dengan kejadian yang sifatnya sangat lokal, mungkin di kampus ini, ada hubungannya dengan mungkin secara lebih luas di Jogja atau Jawa atau Indonesia atau bahkan secara umum secara global. Nah, kalau tadi Cak Nun mengatakan kita ini punya identitas, ya, apakah itu agama, apakah itu sebagai etnis, ya, Jawa, non Jawa dan lain sebagainya, atau kita ini beriman atau mungkin sedikit beriman atau tidak beriman sama sekali, itu memang kadang-kadang kita ini ya hanya berhenti sampai pada batas identitas. Yang ingin saya katakan adalah kita kemudian kalau sudah punya identitas tanpa disertai dengan ilmu, ya, itu lantas menjadi sangat bisa dibilang malah ekstrim. Jadi kalau ada peribahasa yang sudah kondang di mana-mana seperti apa, padi itu semakin banyak bijinya semakin merunduk. Nah, kalau mestinya semakin kita ini punya ilmu dan juga beriman, ya, itu memang pasti juga akan semakin memahami, ya, pandangan orang lain, ideologi orang lain dan lain sebagainya. Nah, saya lahir ketika zaman seperti Anda, ya, sekarang ini tahun 2000. Berapa umur kalian sekarang rata-rata? 17? 18? Paling tua berapa? 25 ada di sini? Ya. Mungkin umur Anda 20 ke bawah sampai dengan sekitar itu, ya. Atau mungkin ya 18 dan seterusnya, ya. Yang saya rasakan ketika dulu seperti Anda gitu, tahun 98 ketika perubahan struktur politik ekonomi itu yang namanya reformasi itu membuncah di negeri kita ini, itu mengalami sebuah rasa yang sangat berbeda, di mana kalau kita bicara tentang politik terutama ketika itu dengan orang bicara politik sekarang ini atau bicara demokrasi sekarang ini, itu saya pribadi secara subjektif merasakan sangat berbeda. Sekarang ini sangat sulit ditemukan kita ini bicara berdebat gagasan atau ide. Yang muncul sekarang ini yang saya rasakan saya pribadi dan mungkin juga dirasakan oleh Anda semua adalah orang berdebat itu mesinnya atau drivernya itu sudah bukan lagi gagasan, tetapi dengan kebencian, dengan dislike, bahkan sifatnya sangat subjektif, asal beda suku, beda coupling, mungkin kos-kosan, ya, atau strata sosial, itu kemudian menjadi sangat tajam. Sehingga kalau yang terjadi seperti sekarang ini, ya, maka sedikit dipetik saja atau sedikit dipancing saja terjadilah konflik yang begitu keras, ya. Hanya karena rebutan jodoh kemudian tragedi seperti di Syiah itu kemudian menjadi endemik, atau mungkin seperti di Lampung akhir-akhir ini, ya. Sehingga kemudian ini mempengaruhi kesadaran kita, ya. Saya ingin tanya kepada teman-teman semua, berapa jam Anda menonton televisi dalam sehari? Tidak pernah? Nggak punya TV, anak kos, jadi nggak punya TV. Berapa jam yang Anda habiskan untuk internetan, untuk Facebookan? Enggak juga. Terus Anda ngapain aja di kos-kosan? Mungkin Anda habiskan banyak waktu di kampus, ya. Wajah-wajah cerah semua di sini, ya. Tawuran. Itu dibahas nanti sesi berikutnya, ya. Itu yang sekarang kita anggap sebagai sebuah kesadaran, ya, bisa jadi itu palsu, ya. Kita mungkin lebih banyak
cara berpikir kita ini didikte oleh apa yang muncul di media, ya, di televisi terutama, mungkin juga lewat internet atau informasi lewat Facebook, Twitter dan lain sebagainya, itu sosial media. Dan secara tidak sadar kita ini langsung menangkapnya sebagai sebuah kebenaran. Padahal yang namanya instrumen-instrumen informasi tadi itu juga tidak netral. Mereka punya kepentingan politik, punya kepentingan modal untuk mengadu domba di antara kita, kemudian oplahnya naik dan lain sebagainya, iklannya tinggi. Nah, ini yang kemudian sayangnya yang saya rasakan itu menjadi cara kita mengambil keputusan, cara kita melihat orang lain, sehingga kita ini menjadi keras. Sedikit saja kita ini mungkin dicandai, tapi kita anggap serius. Sehingga saya terus terang sebenarnya pribadi bersyukur, ya, ketika acara ini digelar oleh panitia atau oleh mahasiswa UNY ini, yang datang kemudian bisa berapa ini? 1000 mungkin, ya, di dalam dan luar gedung. Ya, tepuk tangan buat mahasiswa UNY dan UGM dan lain sebagainya. Nah, wadah-wadah semacam ini yang sebenarnya harus lebih diperbanyak, ya. Bagaimana diskursus terjadi antara kita dengan Anda, ya, yang sifatnya mungkin tampak monolog, ya, tapi sebenarnya syarat dengan dialog, ya, kita saling memahami, saling punya toleransi ide satu dengan yang lain, yang kemudian ini semakin lama semakin sempit ruang seperti ini. Jadi Anda di Jogja, yang asli Jogja ada berapa di sini? Angkat tangan. Loh, sedikit sekali kan? Bisa dibilang mungkin 80% atau 70% di sini dari luar Jogja. Anda merasa di Jogja merasa senang? Betah? Apa yang paling Anda rasa betah dari Jogja ini? Temu jodoh? Makanannya? Hah? Anda mungkin merasa senang, ya, tapi bisa jadi kalau semakin alam Anda tinggal, semakin memahami situasi sosial dan lain sebagainya, mungkin kita ini kebebasan berekspresi, gagasan semacam ini bisa jadi juga semakin sempit, ya. Sekarang ini banyak properti di Jogja ini menjamur demikian mudah, ya. Mall, hotel, conference hall, belum komplek perumahan, ya. Mungkin juga jalan tetap, tapi yang punya mobil, punya kendaraan semakin lebih banyak lagi, sehingga yang namanya ruang publik itu semakin sempit. Jangan Anda berpikir bahwa pergi ke mall itu ruang publik. Anda bisa ngopi di sana, Anda bisa berdiskusi di sana, tetapi kesana pun Anda harus parkir dan bayar. Itu sudah bukan lagi ruang publik karena bayar. Itu punya swasta dan kemudian menyuburkan yang namanya bisnis swasta dan lain sebagainya. Yang ingin saya katakan adalah ruang-ruang publik dialog semacam ini yang menghormati gagasan satu dengan yang lainnya, menghormati ideologi satu dengan yang lainnya, itu yang seharusnya kita perlebar ruang ini. Jangan sampai digilas oleh industri properti, jangan sampai digilas oleh kepentingan bisnis yang mungkin sudah tidak lagi peduli dengan lingkungan, ya, hijau dan lain sebagainya. Nah, saya punya catatan tersendiri. Ketika kita ini disebut sebagai masyarakat informasi, maka yang lebih penting harus kita jaga adalah kita harus punya kesadaran diri sendiri, ya. Informasi ini membuncah, ya, seperti tsunami, ya. Anda dapat informasi dari broadcast message BlackBerry kalau Anda punya BlackBerry, ya. Anda dapat email, Anda baca koran, dapat internet, mungkin juga dari gosip teman lain dan lain sebagainya. Sehingga bisa jadi sekarang ini kita terlalu banyak informasi, dan yang kita butuhkan sebenarnya bukan informasi lagi, tetapi rekomendasi, ya. Saking banyak informasi kita ini mungkin bingung, kemudian akhirnya kita tanya sama teman, tanya sama tetangga, keluarga, penae sing ndi, mana yang harus saya pilih. Ini soal rekomendasi, bukan soal informasi lagi, karena kita sudah kewalahan menerima informasi itu. Nah, jadi
teman-temanku semuanya. Kita bersyukur malam ini kita punya sebuah ruang di mana kita bisa tertawa bersama-sama, ya. Tapi saya yakin di balik tertawa Anda itu, ya, kita membangun sebuah kesadaran yang sejati, gitu ya. Dan tentu nanti ada kita bisa mengeksplorasi lebih dalam lagi. Matur nuwun, Cak Nun.